Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian pada subuh menjelang zuhur. Tema kita akan mengambil satu tema dari wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Abbas, dan ini juga sebenarnya wasiat untuk kita semua, karena hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu Allah, sebagaimana Allah firmankan, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dari hawa nafsunya, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis sahih Nabi SAW bersabda, ala inni utitul Qur'ana wa ma'ahu mislahu. Ingatlah, aku ini diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Maksudnya adalah hadis. Kalau kali riwayat yang lainnya, ala inni utitul kitab wa ma'ahu mislahu. Nah, hadis ini mungkin pernah mendengar, dan ini merupakan nasihat agar kita bisa bagaimana tenang dalam kehidupan ini, juga selamat di akhirat nanti. Saya bacakan hadisnya. An Abdul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdul Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Kunyahnya, panggilannya Abdul Abbas. Qala kuntu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Nah, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil sekali. Karena ketika beliau wafat itu belum ketika Rasulullah SAW wafat, beliau belum balik. Apa yang disampaikan ayat Nabi SAW? Ya budak, wahai anak, ini u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat, maksudnya nasihat-nasihat. Yang pertama, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi apa menjaga Allah? Mungkin nanti kita akan jelaskan dari penjelasan para ulama. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kau akan dapati di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta-minta kepada Allah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law istama'at ala ayanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa'lam, ketahuilah, anal ummah, kalau seandainya umat di sini kita seluruh manusia, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk hewan-hewannya, mereka berkumpul semua untuk memberikan satu hal yang bermanfaat atau kemanfaatan untukmu dengan satu perkara. La yanfa'uka, mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allah lak,
kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu, yang telah Allah takdirkan untukmu. Kemudian kalimat berikutnya lawannya, wala istama'u, kalaulah seluruh umat juga berkumpul, ala ayadurruka bisyai, ingin memberikan kemadaratan, ingin membahayakan engkau dengan sesuatu, lam yadurruka, mereka tidak bisa memadaratkan engkau, illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaih, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasnya. Artinya begini, hari ini kau akan celaka, sudah ada catatannya. Rufi'atil aqlam wajabatis suhuf, telah diangkat pena, wajabatis suhuf, dan telah kering catatan itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Wa fi riwayat ghairi Tirmidzi, di dalam riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini, ihfadillah tajidhu amam, jagalah Allah, kau akan dapat di hadapanmu. Ta'arraf ila Allah fi raha'i ya'rifka fi syiddah, kenali Allah ketika engkau lapang, ketika engkau sehat, maka Allah akan mengenali engkau ketika engkau sakit, ketika engkau susah. Wa'lam ana ma'ahta'aka lam yakun musibah, ketahuilah kesalahan itu bukan menjadi penyebab musibah menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyuhdiaka, dan apa yang menimpamu bukan karena kesalahannya. Wa'lam anna nasra ma'as sabri, ketahuilah pertolongan itu bersama kesabaran. Wa anna al-farja ma'al qurbi, bahwa yang namanya kelapangan juga ada kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, hadirin jamaah rahmatullah, hadis ini sahih. Baik, kita akan jelaskan hadis ini, mudah-mudahan waktu 1 jam sahabat cukup. Hadal hadis wa Ibnu Abbas radhiyallahu ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini putra dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa yaqul Allahumma fa'in fid din wa 'allamhu at-ta'wil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, ya Allah, pahamkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah tafsir. Fakana ayatan min ayatillah ini, maka beliau ini merupakan ayat-ayat Allah di dalam masalah ilmu, di dalam masalah fikih, di dalam masalah tafsir Quran, hatta ditiba di turjuman Quran, sampai beliau itu bergelar turjuman Quran. Ini mohon saya kemudian wahabril ummah, ya, jadi ulama yang umat. Ini anak ini bukan anak biasa. Makanya kita sering pernah mendengar di tafsir Ibnu Abbas ada yang namanya Tanwir Ibas, dan itu menjadi rujukan para ulama. Wa kana tiflan saghiran fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau dalam keadaan masih anak kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulma. Ketika wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau belum balik. Jadi ketika menasihati ini, Ibnu Abbas masih sangat kecil sekali. Wa ma'ahada atahullahu hadzal ilma al-azizah, tapi meskipun kecil tetap Allah memberikan ilmu yang agung ini, wa hadzal fahma, dan pemahaman yang luar biasa, bi barakati dakwati Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita ketemu dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita anggap dia taatnya kepada Allah lebih dari kita, maka tidak salah kita minta dari Allah. Karena doa orang-orang saleh berbeda dengan doa-doa mungkin doa-doa saya atau doa yang lain. Seperti bagaimana Ibnu Abbas ini menjadi ulama besar, menjadi turjumul Quran, sebabkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baru kita sekarang masuk kepada hadisnya ya. Di sini ya gulam, kalimat gulam huwa as-saghir, yakni anak kecil. Wa hadha fihi dalilun ala inayati bis-sighar wa tawajjuh. Dalam hadis ini ada petunjuk bagi kita bahwa jangan membiarkan anak-anak itu tidak terarah. Harus terbiasa. Jadi mohon maaf, misalkan anak kita mengucapkan ucapan yang tidak pantas, jangan dibiarkan. Anak kita makan atau minum dengan tangan kiri misalkan, jangan pernah dibiarkan. Kita arahkan, kita nasihati. Karena Nabi pun menasihati anak kecil, ya, mengarahkan beliau. Ini u'allimuka kalimat yakni yasiratan. Jadi nasihat yang ringkas. Lakinnaha kalimatun jawami. Kita ingat bahwa perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jawamul kalim, ucapan ringkas tapi padat. Dari sini juga kita mengambil faidah bahwa yang namanya ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Tidak bisa, termasuk ketika kita bisa beramal soleh. Kita sudah dapat satu ilmu misalkan, tidak serta-merta kita bisa lakukan semuanya. Makanya sedikit-sedikit, perlahan-perlahan, dan bisa akan bertambah. Karena ketika kita beramal itu karunia Allah. Maka ketika kita mengamalkan apa yang kita pahami sedikit, maka Allah akan tambah karunia, Allah akan tambah seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, ketika kita bisa beramal itu adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah itu harus dijemput dengan usaha kita beramal. Kemudian dalam hadis ini kalimat berikutnya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud jagalah Allah, yakni ihfad dinamu, jaga agama ini, jaga Islam ini. Islam ini harus jadi di atas segala-galanya. Ini bulan apa? Muharram. Sering kita diingatkan peristiwa apa? Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke Madinah. Apa tujuan Nabi dan para sahabat ketika mereka hijrah dari Makkah ke Madinah? Menyelamatkan agama. Karena agama di atas segala-galanya. Maka kalau kita menjaga agama Allah, yakni dengan cara bibit awamirihi wa tarki nawahihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, menjaga dari pengharaman-pengharaman dan dijauhi, ini merupakan penjagaan bagi Allah. Maka nanti balasannya Allah akan menjaga kita, bukan jaga Allah sebagaimana jaga manusia. Allah nggak butuh penjagaan. Tapi ketika kita menjaga agama Allah, maka balasannya adalah Allah akan menjaga kita. Dan itulah al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Fa idza hafizallaha fa innallaha yahfarka mimma tukrahu fi dinika wa dunyaka. Jika kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita baik dari hal yang kita benci, baik urusan dunia kita maupun agama kita. Fahadihi tsamaratu billahi wa hibbi awamirihi wa nawahihi. Jadi buah daripada kita menjaga perintah dan larangan Allah adalah Allah akan menjaga kita. Termasuk hidayah yang memelihara kita. Jadi jangan menyangka bahwa ini naudzubillah dari jangan sampai terjadi bahwa orang itu akan tetap dalam satu keadaan setelah dia beriman, karena godaan itu luar biasa. Di zaman Rasul saja banyak yang murtad, apalagi di saat fitnah saat sekarang. Maka dan kita tidak bisa menggapai ketaatan itu kecuali pertolongan Allah. Lihat dalam surat An-Nur ayat 21, di
ayat ujungnya. Walaula fadlullahi alaikum, kata Allah, wa rahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada seorang pun di antara kalian bisa menyucikan dirinya selama-lamanya. Maksudnya bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat, menjaga diri daripada melakukan ketaatan. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tapi Allah lah yang menyucikan siapa yang dikehendaki. Kita berharap kita termasuk yang dikehendaki Allah. Ini penting. Dengan kita menjaga agama Allah ini yang paling penting sebenarnya. Nanti karena apapun orang katakan, apapun yang terjadi ketika kita istiqomah, insya Allah Allah menjaga kita. Kemudian sumakala dalam ini ada penguat kalimat berikutnya, ihfadillah tajidhu tujah. Kalimat pertama yahfadah. Jadi kalimat kedua ini ta'kid, penguat. Jagalah Allah, engkau dapati di hadapanmu. Kalau yang pertama tadi, Allah menjagamu. Ini yakni di depanmu. Apa maksudnya? Bimakna anallaha jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala, wa aidan huwa jalla wa ala yubaddiru ila masubatil ibadihi. Artinya Allah akan dekat kepada hambanya dan Allah segera memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Nah, dekatnya Allah itu ada dua. Menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu punya sifat ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan. Bukan zat Allah ada di mana-mana. Allah itu di langit. Tapi ilmu Allah itu di mana-mana. Seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira, ketika akan hijrah itu, Abu Bakar dalam keadaan menggigil karena khawatir kalau orang-orang musyrik pada saat itu mendangangkan kepalanya akan terlihatlah Nabi dan sahabatnya yang mulia tersebut. Maka kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana, jangan kau bersedih, Allah bersama kita. Bukan artian bersama ada dengan di sini, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menjaga Allah, maka pertolongan Allah begitu dekat. Kebersamaan yang kedua adalah ilmu Allah, yang mana ilmu Allah itu ahata ala kulli syai', meliputi segala sesuatu. Maka kita sering baca ayat, tidaklah seorang yang kedua kecuali Allah yang ketiga. Itu ilmu Allah. Jadi Allah itu yang di mana-mana adalah ilmunya. Ya. Nah ini. Jadi ketika kita menjaga Allah, kita akan ditolong oleh Allah dan Allah segera memberikan pahala kepada kita. Bahkan di dalam hadis, man taqarraba ilayya syukran, siapa yang mendekat kepadaku satu jengkal, kata Rasulullah SAW. Maksudnya ini kata Allah dalam hadis qudsi, taqarrabtu ilayhi dira'an, maka aku mendekat kepadanya satu hasad. Allah lebih dekat lagi pertolongannya. Wa man atani yamsi, siapa yang datang kepadaku dalam keadaan berjalan, maksudnya ketaatannya agak ngalir gitu ya, maka Allah katakan yamsi ataitu harulan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Kita tidak melupakan Allah dengan makhluknya. Dan inilah kedekatan ilmu Allah, pertolongan Allah, bimakna anallaha yubadilu subhanahu yubadilu bil isabati liman ata'ahu fahafidu jalla wa ala lahu faidatani. Jadi bermaknanya adalah Allah bergegas membalas kebaikannya dan bagi yang mentaatinya, maka menjaga Allah itu dua faidah. Faidah yang pertama, Allah akan menjaga kita. Faidah yang kedua, Allah akan dekat kepada kita. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka kita akan terbimbing di atas siratal mustaqim. Itu yang penting. Karena kita insya Allah akan terus di atas hidayah. Dan kita berharap hidayah ini sampai kita menemui azab kita. Kemudian dalam hadis
Idza sa'alta fas'alillah. Jika kau minta, mintalah kepada Allah. Idza talabta syai'an fatlubhu minal karimil mannan subhanahu alladzi indahu khazainus samawati wal ardh. Jika kita punya kebutuhan, mintalah kepada Allah yang maha mulia, yang maha menderma, yang di sisinya pemeliharaan langit dan bumi. La tas'alun nasa, ya, janganlah kita ini minta kepada manusia. Memang minta kepada selain Allah, maksudnya kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama, minta bima la yaqiru alaihi illallah fa hada syirkun akbar. Kalau kita minta kepada manusia sesuatu yang tidak mampu mendatangkan hal itu kecuali Allah, maka ini adalah syirkul akbar. Contoh misalkan orang yang minta kepada yang sudah mati untuk memberikan keberkahan hidupnya atau untuk menjaga hidupnya, maka ini syirik akbar. Karena tidak ada yang memiliki rububiyah kecuali Allah. Bulan lalu agak sedikit terngiang-ngiang. Ini bukan saya ngomong politik, sedikit saja. Ada seorang tokoh di negeri nan jauh di sana mengatakan, hari ini tidak ada lagi yang mengalahkan kita. Pernah dengar? Selama-lamanya. Yang diucapkan oleh pimpinan Partai Komunis Cina. Ini berarti menafikan keberadaan Tuhan. Sebenarnya sama dengan perkataan Firaun yang terkenal itu, An-narul. Cuman konteksnya saja beda. Intinya kan menafikan Tuhan. Maka Allah pilih hujan hancur. Tidak ada yang bisa membuat itu minta datangkan kemaslahatan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan meminta kebutuhan yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu tidak boleh. Itu termasuk syirik. Adapun minta kepada manusia hal-hal yang manusia mampu, misalkan membantunya dalam hal-hal, misalkan menyelesaikan pekerjaan atau yang lain-lainnya, maka hal itu tidak mengapa. Tapi yang terbaik meninggalkan minta-minta kepada manusia. Karena minta-minta kepada manusia menunjukkan kekurangan tauhid dan penghinaan diri. Nah, dalam Islam ini kita dilarang untuk minta-minta. Ya. Maka mintalah kepada Allah Jalla wa ala al-Ghani al-Karim. Allah yang Maha Kaya yang mulia. Wa huwa subhanahu yanzilu ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Karena Allah Ta'ala yang Maha Kaya turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala berfirman, "Man yas'alani fa'atiyahu." Siapa yang minta kepada aku akan memberinya. Kan hadis itu banyak ya, "Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah." Saya pernah ditanya masalah turun Allah oleh di kajian di salah satu masjid di Kota Bandung, Masjid Al-Muhajirin namanya. Ustaz, bagaimana turunnya Allah ke langit dunia? Maka kita nggak boleh bertanya bagaimana turunnya. Kan dunia ini katanya berputar, yang namanya malam kan bukan satu tempat. Maka disinilah kita harus pahami bahwa ketika Allah menciptakan hukum malam dan siang, maka Allah itu tidak terikat dengan hukum tersebut. Karena Allah itu pencipta. Berbeda kita dengan makhluk. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah, kita tetapkan Allah itu turun ke langit dunia. Makanya di waktu sepertiga malam, setengah jam sebelum azan subuh itu waktu terbaik untuk kita banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar. Kan dalam hadisnya juga, "Mayas alani fa'ati." Siapa yang minta kepadaku, aku akan memberi. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampun. Jadi mohonlah kepada Allah.
Begitu juga dalam ayat yang kita baca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepada engkau tentang aku hamba-hambaku, katakanlah sungguh aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i. Tidak menjawab setiap doa-doa orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka minta pengabulan kepadaku dan beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Nah, itu dari kalimat kita minta. Kemudian kalimat idasta'anta fasta'in billah itu sama. Bahwa minta tolong itu ada dua. Karena minta tolong juga termasuk ibadah. Kita sering membaca ayat, bahkan setiap hari tidak kurang 17 kali kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena minta tolong itu merupakan satu ibadah kepada Allah. Maka sama seperti minta tadi. Maka minta tolong hanya kepada Allah. Boleh minta tolong kepada manusia kalau sekiranya hal-hal yang manusia bisa melakukan, tidak apa-apa. Kalau seperti mendatangkan kerugiannya Allah, memberikan manfaat, maslahat, keselamatan, itu tidak boleh kepada manusia, kepada makhluk lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Baik, kemudian kita ke kalimat hadis wa'lam annal ummata law istama'a. Di sini beliau syarah kitab Dr. Shalih Fauzan rahimahullah taala, dia mengatakan law istama'a al-khalqu kulluhum. Kalaulah seluruh makhluk katanya berkumpul ala ayam fauqa bisyai'in untuk memberikan satu manfaat kepada engkau, la yang fauqa, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Ai qadarahu wa katabahu lak bilawil mahfuz. Apa yang Allah takdirkan dan Allah tuliskan untukmu di lauhul mahfuz. Disebut takdir itu, Pak. Ingat, ketika Allah pertama kali menciptakan makhluk adalah kolam. Ada riwayat setelah aras Allah ciptakan kolam. Kemudian Allah berfirman kepada kolam, "Uktub, tuliskan. Ai rabbi wa madza aktub, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Uktub maqadira kulli syai' hatta taquma sa'ah." Tuliskan takdir segala sesuatu sampai tegaknya kiamat. Termasuk pandemi hari ini. Ini bagian dari takdir. Ini ujian. Kita bersabar, insya Allah pahala luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang namanya kebetulan, tidak ada. Semua tertulis di lauhul mahfuz. Tinggal kita membaguskan ikhtiar. Karena dengan ikhtiar itulah terjadi pahala dan dosa. Begitu juga lawit stamau ala ayaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad katabahu alaih. Jadi ketika mereka berkumpul ingin membahayakan itu, bahaya itu tidak akan terjadi kecuali yang Allah sudah tuliskan bagian untuk kita. Karena Allah lah yang menciptakan manfaat dan madarat untuk apa? Karena hidup kita di dunia ini adalah ujian. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Al-Anbiya, "Alladzi khalaqal syarra wal khaira fitnatan," yang menciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Karena dunia ini dahulu ujian. Sebagaimana pernah kita bahas tentang buah daripada ujian. Makanya tadi kita ini harus tenang hidup ini. Tentram kalau kita iman kepada takdir. Karena tidak akan terjadi kepada kita kecuali memang bagian kita. Jadi kita terlalu banyak khawatir, terlalu banyak takut. Kebanyakan orang khawatir, kebanyakan takut dikarenakan tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak paham qada dan qadar. Ingat Pak, dunia ini ada yang menguasai, ada yang mengatur. Apapun manusia inginkan, kalau Allah tidak menakdirkan itu tidak akan terjadi. Tetapi terjadi satu perkara, bukan semua Allah ridhoi, yang harus paham juga. Jadi memang terjadi itu takdir Allah, tapi bukan tanda Allah meridhoi, tapi memang itu semua ujian. Fahada fi al-iman bil qada'i wal qadar. Kata beliau, inilah katanya di dalamnya beriman kepada qada dan qadar. Wa an-nasa la yaqdiruna ala ayyin fawqa aw yadurruka ila bima
min naf'in aw durrin wa hum sababun faqat. Jadi manusia itu sebab saja, tetap manfaat dan madarat itu Allah yang sudah menentukan. Itu yang akan mengiringi perjalanan manusia selama hidup manusia. Tinggal kita bagaimana bersikap. Seperti orang ketika ditimpa satu sakit, kan di situ ada peluang untuk pahala, ada peluang untuk dosa. Bagaimana orang itu, apakah dia bersabar atau dia banyak mengeluh? Kadang-kadang ketentuan yang buruk menurut kita itu justru akan mengangkat derajat kita. Ada riwayat yang Allah itu sudah mencatatkan kedudukan seseorang itu di surga misalnya. Ternyata orang itu ibadahnya kurang. Mohon maaf, mungkin sholatnya ada rambutnya, kadang umrahnya ada riyadnya, kadang sedekahnya juga ada pamernya. Kan itu menggugurkan amalan-amalan. Maka untuk menambah kekurangan tersebut, Allah timpakan musibah. Maka dengan musibah itu kemudian dia sabar, terangkatlah derajat, terhapuslah dosa-dosa dia. Itu hikmah. Tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Semua terekam lengkap di sisi Allah, dan itu sebagai cobaan bagi kita. Nanti ketika kita wafat, barulah kita mulai panen apa yang kita diuji di dunia ini. Jadi bukan di dunia panen daripada ujian itu setelah kita wafat. Karena sekarang misalkan kita diberikan kemudahan oleh Allah, itu bukan balasan. Hanya itu karunia dari Allah, balasan yang besar itu kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala katakan, "Faman juziya an-nar wa udkhilal jannah faqad faz." Dalam ayat yang lain, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal saleh laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Wala naziyannahum, dan akan kami balas bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik apa yang mereka kerjakan. Itu di akhirat kelak. Maka jangan sekali-kali kita beribadah kepada Allah ingin balasan di dunia. Enggak ingin balasan di dunia. Allah itu Maha tahu, Maha sayang kepada kita. Buktinya kadang dilapangkanlah usaha kita, disehatkanlah badan kita, dimudahkanlah urusan kita. Itu bonus di dunia. Tapi yang kita nanti itulah di akhir. Ya, baik Pak, kita masih ada waktu sampai suruhkan jam 6 lebih ya. Baik, jadi saya sholatnya percepat supaya 1 jam. Rufi'atil aklam wajah bertisibuk. Makna menurut katanya, ini saya jelaskan sedikit. Artinya diangkat pena dan kering catatan itu. Anak qadarallahi qadara wa intaha wa lam yubadil. Bahwa takdir Allah itu sudah selesai, tidak akan berubah lagi. Tidak akan berubah lagi. Padahal qadar ala diqdir wa qadar Allah yubadir. Ya, kata kalimat tadi, rubiyatil akram wa jabat suhub. As-suhub ala kutibat fiha al-maqadir. Suhub adalah yang dituliskan takdir-takdir. Fahadaku ya'luman bil qadar wa qadar wa huwa wasiyatul Ibnu Abbas wa ghairihi. Dan itu merupakan wasiat kepada Ibnu Abbas dan yang lainnya, annahu yu'minu bil qada'i wal qadar. Wajib kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Kenapa? Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini. Ibnu Mas'ud ulamanya sahabat. Wallahi demi Allah, lau anfaqtum zahaban mislul hud. Kalau kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka bila Allah tidak akan menerima infak dari kalian sampai kalian mengimani takdir Allah baik maupun buruknya. Dan cuma takdir kan tidak kelihatan, ketahuan itu setelah terjadi. Dan kita nggak boleh beralasan dengan takdir. Tetap kita harus berusaha. Ya. Nah, faida amana al-abdu bil qadari wal qadar fa innahu yastaghni billahi an su'alin nas. Apabila manusia itu beriman kepada qadar dan qadar, maka dia akan cukup dengan Allah daripada minta-minta kepada manusia.
begitu juga secara garis besar dan minta tolong kepada manusia. Dan jika orang beriman kepada takdir itu Pak, insya Allah hidupnya akan lebih tenang. Selalu husnudzon kepada Allah. Karena apa yang Allah karuniakan itu yang terbaik di sisi Allah. Karena tidak semua apa yang diberikan itu bisa jadi baik kalau misalkan dilebihkan dan apa yang sebagainya. Jadi husnudzonlah apa yang terjadi ketika kita diberikan sakit. Mungkin kita ini agar supaya berpikir, supaya kita ini tahu sadar diri bahwa manusia itu lemah, agar kita selalu ingat kepadanya. Kadang kita diberikan dalam masalah apapun, mungkin hal-hal yang tidak mengenakan, itu supaya kita sadar, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Kadang manusia kalau tidak pernah mendapatkan masalah dalam hidupnya, dia akan melampaui batas. Baik, kita masuk ke kalimat berikutnya. Ta'aruf bilallah turrahani ya'rifka fisidah. Kenali Allah ketika engkau lapang, Allah akan mengenalmu ketika engkau kesulitan. Aikun qoriban minallahi fi jami' ahwalika. Jadilah engkau senantiasa dekat kepada Allah dalam setiap keadaanmu. Maksudnya senantiasa mentaati Allah di dalam setiap keadaanmu. Fi halir rahatika wa adami hajatika. Ketika dalam keadaan engkau lapang, engkau sedang tidak butuh, maksudnya tidak butuh apa-apa karena istilahnya mungkin badan sehat dan yang lain-lainnya. La ta'taqid anillahi jalla wa ala, jangan berpaling dari Allah azza wa jalla. Kun qariban minallahi bi ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Jadilah senantiasa dekat dengan mentaatinya dan meninggalkan maksiat kepadanya. Qala Allah Ta'ala, karena tabiat manusia Allah katakan, kalla innal insana la yatgha. Tidak, manusia itu merasa senantiasa melampaui batas. Ar-ra'ahu istagna, dia memandang dirinya itu menandang dirinya itu cukup. Kadang tidak butuh kepada Allah. Ini bahaya. Faidah istagna insan nasi Allah jalla wa ala. Kalau dia merasa cukup, merasa tidak butuh kepada yang lain, maka akan lupa kepada Allah. Wa dhanna annahu laysa bihajatin ila Allah, dia menyangka bahwa dia tidak butuh kepada Allah. Fa idza marida raja'a ila Allah, dia sakit baru sadar, baru kembali ketika dapat musibah, ketika dapat masalah di pekerjaannya, sering tahajud, salat pun agak lama, berdoa pun lama. Berbeda ketika sukses dan sebagainya, kadang masbuk terus, kadang-kadang tahajud pun ya lupa dan sebagainya. Ini jangan sampai seperti itu. Senantiasa tetap kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wa idza saha wa suqiya nasi Allah, jika sehat dan dia kaya, dia lupa kepada Allah. Fahadhi halatun sayyi'atun tadullu ala dhafil iman. Inilah keadaan yang buruk menunjukkan lemahnya iman. Ya'rifka fisidah, balasannya, jadi Allah akan mengenalmu ketika engkau kesulitan. Yakni idza waqa'at fi khairin wa fisidatin wa anta munti'un billahi bi halatir raha, fa innallaha yanqadaka bi a'malika as-salihah. Jika kita dalam keadaan kesulitan, jika kita dalam keadaan kesusahan, maka Allah akan menolong kita. Disebabkan kita senantiasa beramal soleh dalam keadaan lapang. Seperti kisah Ashabul Ghar. Kita pernah mendengar mungkin kisah 3 orang yang terjerembab di dalam gua yang tertutup batu itu. Maka masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan. Hanya Allah selamat. Kita nggak boleh beramal itu karena ingin keselamatan dan sebagainya, tapi Allah pasti akan selamatkan kita kalau kita senantiasa istiqomah seperti itu. Biarlah kita beramal lillah karena Allah saja, ya. Sebagaimana ketika Allah menyebutkan penghuni surga, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu berbuat baik. Ini Allah ceritakan penghuni surga. Jadi ketika di dunia, kanu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka
Ada waktu sedikit di waktu malam itu untuk mengingat Allah, untuk sholat malam, untuk sekedar berzikir. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Wabil amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum, dan dalam harta mereka memberikan haknya kepada orang yang minta maupun yang menjaga diri, artinya mengeluarkan zakatnya. Baru saja kita lewat ibadah kurban. Ibadah kurban itu melatih kita untuk berani memotong waktu nikmatnya tidur kita untuk sekedar ruku dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memotong uang belanja kita untuk bisa bersedekah di jalan Allah, karena kita korbankan itu semua. Kan kita kurban itu dilatih seperti ini. Di antara nilai kurban itu, di samping kita menyerahkan tadi melakukan perintah Rasulullah SAW, perintah Allah, juga latihan juga untuk memotong kebiasaan-kebiasaan untuk kita korbankan. Mengorbankan waktu tidur sebentar untuk banyak, ya sekedar 2 rakaat lah misalkan di waktu sepertiga malam. Boleh 2 rakaat salat tahajud, boleh. Tambah 1 gitu, kan gitu. Kan tidak ada batasan. Salatul lail masna-masna kata Nabi. Paling masya'adukum subuh paling tiru wahidah. Adapun hadis Aisyah maka dari Rasulullah SAW Ramadan, ila sholat apa wa tas'alu an usuluna wa lakuluna, kemudian 4, kemudian 3. Itu maksudnya 4 rakaat istirahat dulu. Jadi silakan saja. Yang penting kita ini sebagaimana Allah katakan tentang penghuni surga, karena mereka ketika di dunia itu senantiasa taat, maka di akhirat dapat surga. Kemudian bagaimana kisah juga Nabi Yunus alaihissalam. Palawla annahu kana minal musabbin, kalaulah Yunus itu bukan termasuk orang yang senantiasa bertasbih sebelumnya, apa kata Allah? La bisa ibadihi ila yaumil akhir, maka Yunus akan dibiarkan di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena amal soleh yang sebelumnya menyelamatkan dia dari kedukaan. Nah, begitulah balasan Allah ketika kita taat terus di dalam kelapangan kita. Satu saat kita dalam kesulitan, maka Allah akan melapangkan kita. Allah akan menolong kita. Kemudian kalimatnya wa'lam anna nasra ma'as-sabri, ketahuilah bahwa pertolongan itu dengan kesabaran. Al-insan yubtala fi hadhihi hayat, manusia akan diuji di kehidupan ini. Fatuqadu lahu alam wa masyaq wa maqar, maka akan sampai kepada dirinya kepedihan, kadang kesempitan, hal yang dibenci. Maka lakin alaihi sabr, wajib atasnya bersabar. Li'anna sadaqiyata dulu wala tadum, karena yang namanya kesulitan itu hanya sebentar saja, tidak akan selama-lamanya. Maka hadapi dengan sabar, jangan berkeluh kesah, apalagi dengan marah terhadap hal tersebut, karena itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi saya sampaikan, untuk mengangkat meneruskan kita. Kemudian kalimat wa anal farja ma'al qurbi, artinya ketika kelapangan itu setelah kesulitan kita ini sudah setahun lebih pandemi ini, mudah-mudahan ini akan segera berakhir. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Cuma di sini kita tetap meluruskan niat, berusaha tetap melakukan sebab-sebab kesehatan dan yang lainnya, menjauhi hal-hal yang mendatangkan penyakit dan sebagainya, dan yakin bahwa ini semua akan berakhir. Ya. Kemudian wa ana ma'al usri yusra, bahwasanya yang namanya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan. Dan harus diyakini Pak, bahwa kesulitan itu Allah menggunakan kalimatnya ada alif lamnya. Sedangkan yusra itu tidak ada alif lam. Kalau al-usra itu ma'rifat, artinya hanya satu. Sedangkan kemudahan itu pakai kalimatnya nakirah, maka dia berulang-ulang. Jadi satu kesulitan itu dibalas dengan kedua kemudahan. Jadi tidak ada satu kemudahan dibalas dengan dua kesulitan. Harus yakinlah seperti itu. Nah, mungkin itulah
Dari hadis ini mungkin ada waktu untuk soal jawab, ada waktu silakan sebelum suruh mungkin ada yang belum dipahami atau ingin menambahkan wajah foto. Silakan. Apa yang ditanyakan dari yang kita bahas? Iya kan, ini hadis Ibnu Abbas ini bukan sabda Nabi, itulah yang taraktu fikum amrayn, dua perkara ini Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang kita sampaikan adalah Sunnah, karena Sunnah itu adalah penjelas Al-Quran. Jangan sampai membedakan, dan tidak akan ada hadis yang sahih itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau menurut kita bertentangan berarti pemahaman kita belum sampai. Dan ilmu hadis kan tidak sembarangan, gitu kan? Hadis yang sahih kan hadis macam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Nanti ada hasan li ghairi, ada hadis mursal, ada hadis munqati, ada hadis muda dan sebagainya. Saya nggak membicarakan ini khawatir pusing juga, ya nanti jelaskan sanad hadis dan sebagainya juga. Intinya begini Pak, yang kita sampaikan tadi adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda dari Nabi SAW, itulah jalan yang selamat. Nah, hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, beriringan, gitu ya. Maka apabila kita ingin selamat, ikutilah apa yang sudah dalam Al-Quran maupun hadis diantaranya hadis yang tadi kita sampaikan. Itu Pak. Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, gimana? Kita cukupkan. Terbit sudah terbit, tapi nunggu barang 5 atau 7 menit lagi. Matahari terbit naik itu satu derajatnya 4 menit. Jadi minimal jam 6 kita kalau mau sholat isya. Ya. Kalau para ulama menganjurkan 10 sampai 15 menit. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada waktu sekitar 8 menit. Ya kalau nggak ada saya mungkin ringkas sedikit bahwa penting kita senantiasa istiqomah di jalan ini. Jadi menghadapi problem apapun seorang muslim itu mengakuinya adalah kepunyaan langit dan bumi. Kita mohon petunjuk, mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini ada yang betul. Jadi kalau kita senantiasa husnudzon bahwa Allah akan menolong kita, Allah menjaga kita, maka apapun nanti yang terjadi insya Allah baik untuk kita. Jika satu kebaikan maka itu nambahlah kita bersyukur. Jika satu hal yang tidak menyenangkan kita bersabar, itu merupakan ladang pahala bagi kita. Karena jangan dikira sakit itu buruk, bukan. Ya, tapi jangan kita sakit. Di dalam Sahih Bukhari hadis juga ada satu riwayat, kelak di hari kiamat itu ada orang cemburu kepada kawannya. Kenapa cemburu? Karena kawannya itu selama di dunia itu sering sakit hingga dosanya diampuni oleh Allah, diangkat derajat. Karena kalau kita tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan kepedihan dalam hidup ini, ketahuilah itu sangat berbahaya. Ada satu hadis, seorang Arab datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis juga sabda Nabi. Ketika yang Muhammad ajarkan saya iman Islam. Ya orang Badui itu kurang adab ya, kalau ngomong itu langsung aja gitu. Namanya juga Badui, orang pedalaman. Maka Nabi SAW bertanya, apakah anda pernah terkena penyakit huma? Huma itu kayak panas dingin, meriang gitu. Ya kayak bulan-bulan Juni kemarin kan banyak yang sakit kayak seperti itu ya, gitu. Nah, oh saya tidak pernah tahu apa yang namanya panas dingin, dan saya tidak pernah merasakan.
Jadi selama hidup sehat terus Pak. Kayak Fir'aun juga pernah sakit. Kayak Namrud. Kan matinya cuma digigit nyamuk deh. Makanya dia mengatakan berasa diri itu Tuhan itu nggak pernah sakit. Nah orang ini ketika berlalu apa kata Rasulullah? Kalau antum ingin lihat di antara penghuni neraka si fulan, coba bayangkan. Tahu Rasulullah dapat wahyu tidak sembarangan Nabi berkata. Karena Allah katakan, walau taqum wala alaina ba'dul aqwam. Kalaulah Muhammad berbicara tentang kami dengan nafsinya, la akhadna minhu bil yamin summa la qata'na minhu al-watin. Akan kami tarik dengan tangan kanan dan aku putuskan urat lehernya. Diancam oleh Allah. Ini wahyu dari Allah. Orang nggak pernah sakit, orang nggak pernah menghadapi masalah dalam hidupnya, ternyata berat dari kiamat. Makanya kita berharap ketika kita mendapati masalah, karena kata Nabi, ketika seorang Muslim itu terkena kegundahan, setiap membingungkan, menyakitkan, sampai tersangkut batu di jalan, kalau itu dia sabar dan ridho dengan ketentuan Allah, maka itu akan menghapus dosa-dosanya. Itulah yang harus kita yakini sehingga hidup kita akan tenang. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa berfaedah dan mohon maaf apabila ada ucapan kata yang tidak berkenan. Tidak ada maksud untuk menyakiti atau untuk menyinggung siapapun. Saya datang ke sini tujuan untuk bersilaturahim juga untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Mohon maaf sekali lagi. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa alihi wasallam wa a'udzu billahi min syarri rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.